Bismillahirrahmanirrahim. Telah terjadi kebakaran di sebuah SPBU di Jalan Siringgo, Kabupaten Lombok, Sumatera Utara, 12 Oktober 2020, pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pelaku berinisial Elvia membuang korek api di genangan bensin menimbulkan api yang besar dan menjalar ke seluruh SPBU. Angin yang berhembus kencang dan banyaknya benda-benda yang mulai terbakar membuat api sulit untuk dipadamkan. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Peristiwa ini bermula ketika seorang pria ODGJ membuang korek api di genangan bensin dan menimbulkan kobaran api yang membesar dan membakar seluruh SPBU. Dan untuk melihat sekilas kondisi terkini dari kejadian pembakaran SPBU di Jalan Siringgo, Kabupaten Lombok, Sumatera Utara, kita sudah terhubung dengan reporter Nurafa Aditya yang berada di tempat kejadian perkara. Ya Nurafa, bagaimana kondisi terkini situasi bekas kebakaran SPBU di Jalan Siringgo, Kabupaten Lombok, Sumatera Utara sekarang? Beredar sekarang ini seperti yang misalnya di belakang saya ini adalah bekas puing-puing dari kebakaran SPBU di Jalan Siringgo, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Dan untuk saat ini tempat TKP telah digarisi polisi dari pagi. Dan supaya tidak menghindari warga dan anak-anak agar tidak masuk ke daerah TKP. Dan untuk mengetahui penyebab kejadian ini semua, kita sudah bersama dengan saksi yang sudah mengetahui kejadian peristiwa ini. Baik Pak, selamat pagi. Pak bisa silakan apa yang terjadi pada Ya, pas kali saya lagi di bensin di SPBU, lalu saya parkir di pojokan SPBU. Nah, pas saya parkir di pojok SPBU, saya melihat seorang ODGJ yang sedang datang ke genangan bensin. Lalu dia melemparkan korek api ke genangan bensin dan kebakaran terjadi. Baik pemirsa, jelas sekian informasinya. Di kebakaran yang berada di Jalan Siringgo, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara, dan saya akan kembali kepada studio Reja untuk lanjut. Baik, terima kasih reporter Nurafa Aditya yang sudah meliput tempat kejadian perkara. Baiklah pemirsa, demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberikan berita terupdate pada hari ini. Karena terjadinya pencurian di Indomaret pada tanggal 30 Juli 2022 pada pukul 17.00 WIB Indonesia Barat. Saya alihkan kepada reporter Arif Wijain yang berada di lokasi. Ya, terima kasih kepada Presiden Armada Studio. Dan saya bersama saksi dari pencurian di Indomaret. Bagaimana kejadiannya? Terima kasih atas Bapak Farid yang berada di lokasi kejadian. Saya akan mengupdate berita terbaru lagi. Terima kasih. Berita pada pagi hari ini telah terjadi hilangnya 3 orang di Gunung Sibayak pada Selasa 20 Oktober 2014. Menurut cerita teman korban, mereka mendaki di pagi hari sekitar jam 5.00 waktu Indonesia Barat. Mereka yang mendaki Gunung Sibayak berjumlah sekitar 4 orang. Untuk lebih mengetahui apa yang telah terjadi, mari kita ke reporter kita yaitu Wali. Baik, saya telah bersama teman korban yang ikut mendaki Bapak Delvin. Bapak Delvin, dipersilakan untuk menceritakan kejadian. Jadi di awal saya mulai mendaki jam 5 subuh, naik ke Gunung Sibayak sampai di pos 1 jam setengah 8, dan saya lanjut berjalan sampai ke puncak Gunung Sibayak, dan tiba-tiba saya mendengar suara ucap-ucai sedang teriak, dan sontak saya langsung melihat, dan saya melihat mereka sedang diseret oleh harimau. Baik, menurut pengakuan dari teman korban, kasus ini diduga dilakukan dengan sengaja dan diduga dilakukan oleh suku pedalaman atau teroris. Baik, itu saja dari saya. Kembali ke studio. Nah,
Untuk berjaga-jaga agar kasus ini tidak terulang kembali, hendaknya kita selalu waspada dan selalu saling menjaga satu sama lain. Dan ini pertemuan terakhir kita pada hari ini. Sampai jumpa. Telah terjadi kebakaran di Rantau Prapat 5 Agustus 2023 pukul 00 waktu Indonesia Barat di Rantau Prapat, Labuan Batu di Jalan Siringo. Dan di sini kita akan bertanya kepada Dias. Jadi, bagaimana kondisi di sana saat ini, Dias? Kondisi saat ini masih mengkhawatirkan karena semakin banyak rumah yang terbakar dan semakin membesar. Dan sekitar 35 rumah yang sudah terbakar dan sekitar 165 mobil pemadam kebakaran yang membantu memadamkannya. Dan kejadian ini terjadi karena sebuah rumah makan mengalami kebocoran gas. Dan di sini saya akan bertanya kepada salah satu korban yang rumahnya terbakar. Jadi, bagaimana kejadian awal mula terjadi kejadian ini? Saat itu saya di rumah saya mengalami kebocoran dan saya melihat ada api di samping rumah makan itu dan saya menyuruh anggota rumah saya keluar. Jadi seperti itulah kejadiannya dan saya kembalikan ke studio. Ya, terima kasih Dias atas infonya dan akan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita hari ini pada jam 7 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kebakaran di Pertamina Z21 pada tanggal 15 Mei 2030 dan belum diketahui apa sebab terjadinya kebakaran di Pertamina Z21 dan kita akan melihat keadaan di sana. Ya, Diansyah, bagaimana keadaan Pertamina Z21 sekarang? Ya, terima kasih oleh presenter yang berada di studio. Dan saya sekarang di Pertamina Z21 dan di sini sedikit parah karena api pun masih menyala dan di samping saya ada petugas pemadam kebakaran. Dan mari kita minta info ya Bapak, bagaimana ada di sana? Ya, kami dari petugas pemadam kebakaran mendapatkan bahwa apinya sangat besar. Kami berusaha untuk memenangkan apinya dan kami juga menemukan semuanya 50 korban yang terluka. Bisa juga saja info dari kami. Ya Bapak, terima kasih. Dan saya kembalikan ke sini. Ya, terima kasih Ardiansyah atas infonya. Mungkin segini berita hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Berita update terkini, telah terjadi kecelakaan di jalan ruas tol Amplas yang terjadi pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Diduga kecelakaan ini terjadi dikarenakan sopir yang mengantuk. Dan di sini kita juga sudah bersama reporter kita yang bernama Awi. Kepada Awi, bagaimana keadaan di sana? Ya, terima kasih Bapak Pusaka. Saya Awi juga berada di tempat kejadian. Seperti Anda lihat, mobil belakang saya belum sempat dievakuasi, tetapi korban sudah lari dari rumah sakit terdekat. Dan di sini kami sudah bersama kepolisian menangani kejadian tersebut. Bapak Farhan atas semua kecelakaan ini. Disebabkan kecelakaan ini menyebabkan gara-gara sopir yang mengantuk. Farhan adalah orang yang tidak Di dalam mobil tersebut ada 4 korban, 2 orang tua, 2 balita. saat ini saya sampaikan. Sekian dan terima kasih dan kembali ke studio. Terima kasih Bapak Awi yang telah memberikan informasi yang kejadian. Dari kecelakaan ini dapat kami sampaikan bahwa jika ingin bepergian maka berhati-hatilah. Sekian dan terima kasih. Hari ini sebuah penampakan pesawat terbang yang diduga UFO lintas sungai di desa Bumi. Kita akan melihat situasi setelah kejadian. Kita sudah tersambung kepada reporter kita yang sudah ada di lokasi kejadian. Dipersilakan oleh Raja. Ya, telah terjadi penampakan pesawat yang berbentuk miring yang terbang melintasi sungai di desa Bumi, Sumatera Utara. Dan pesawat yang diduga UFO tersebut telah membuang sampah kimia yang belum teridentifikasi dan warga sangat risau akan hal yang terjadi. Dan kita sudah bersama saksi mata yang melihat UFO tersebut. Selamat pagi Pak, apa kabar? Bagaimana penampakan yang Bapak lihat ketika UFO melintas? Saya melihat UFO itu melintasi sungai membuang limbahnya. Ini kapan Bapak melihat UFO tersebut? Malam saat saya
Pak. Dan saya kembali di studio. Oke, terima kasih reporter kita, Raden yang sudah menjelaskan kejadian. Saya pamit undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini telah terjadi pembacokan kepada seorang pelajar di Jalan Siringo-Ringo Rantau Prapat pada 23 Maret pukul 23 waktu Indonesia Barat. 3 pelajar SMA diduga sebagai pelaku dan seorang pelajar SMP sebagai korban dengan inisial AAS. Diduga pembacokan terjadi diakibatkan dendam terhadap ayah korban yang merupakan guru di SMA. Korban ditemukan luka pada bagian leher, perut, dan tangan dan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Dan pelaku ditangkap dan dikenai KUHP pasal 11 ayat 2 dan dipenjara selama 5 tahun. Baik, dengan reporter Buya, bagaimana dengan kondisi di TKP pada saat ini? Ya, dengan Buya, saya berada di tempat kejadian 4 SD 00131 dan saat ini saya bersama dengan ayah korban yang nama Pak Asri. Bagaimana dengan pendapat kamu dengan kejadian ini? Saya dari Apa yang membuat pelaku begitu dendam dengan keluarga bapak? mungkin dari saya belum mengenai perkataan dan ada di kelas dan membuat dan dipesan oleh pacar. Terima kasih atas informasinya dan saya ikut berduka cita atas kejadian ini. Baik, terima kasih atas informasinya dari reporter Buya. Sekian informasi dari kami. Tetap ikuti untuk mendapatkan informasi yang lebih update dan tetap berhati-hati dalam berkendara di malam hari. Sekian informasi pada hari ini. Ivan Zuhairi Tonga mengabarkan.